Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan segala aktivitas. Hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu perbandingan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai, atau biasa juga disebut dengan istilah perbandingan seharga dan perbandingan berbalik harga, sama saja ya. Nah, apa itu perbandingan senilai, apa itu perbandingan berbalik nilai? Silakan perhatikan penjelasan berikut ini. Perbandingan senilai terlebih dahulu. Nah, perhatikan permasalahan berikut ini. Randy membutuhkan 5 liter bensin untuk jarak tempuh 80 km. Jika jarak tempuh yang akan dilakukan oleh Randy itu adalah 320 km, kira-kira berapa liter bensin yang harus dipersiapkan oleh Randy? Nah, kita akan menjawabnya terlebih dahulu. Nah, untuk memudahkan kita akan membuat tabel ya. Tabel di sini kita buat tabelnya, di sini kolomnya adalah banyak bensin, kemudian sini jarak tempuh. Banyak bensinnya satuannya liter, kemudian jarak tempuhnya kilometer. Tadi sudah disebutkan dalam soal, Randy itu butuh 5 liter bensin untuk jarak tempuh 80 km. Kita taruh di sebelahnya. Kemudian ketika Randy ingin menempuh jarak 320 km, berapa liter sih yang dia perlukan gitu kan ya? Nah, kita lihat, perhatikan di sini. Tadinya 80 menjadi 320, berarti semakin apa? Semakin bertambah, ya tidak? Jadi ketika jaraknya semakin bertambah, ya, dari 80 ke 320, maka banyak bensin yang diperlukan kira-kira semakin banyak, apa semakin sedikit, atau sama 5 liter? Ayo. Ya, jadi ini ke sini semakin besar, maka semakin ke bawah sini berarti banyak liternya, banyak bensinnya itu semakin besar ya, betul. Jadi ketika jaraknya semakin besar, maka banyak bensin yang diperlukan juga semakin besar. Nah, inilah yang disebut perbandingan senilai. Ketika ada di sini semakin besar, maka ini juga semakin besar. Nah, untuk menyelesaikannya bagaimana? Nah, cara gampangnya, tinggal gini. Atas per bawah ya, sama dengan atas per bawah. Ini kan atasnya ini bawahnya, ini atasnya bawahnya gitu ya. Kalau perbandingan senilai rumusnya gini. Atas per bawah sama dengan atas per bawah. Atasnya siapa? 5 per X, karena ini belum diketahui ya, ditanyakan. Kemudian 80 per 320. Nah, setelah ini diapakan? Setelah ini dikalikan silang. 5 kalikan 320, X dikalikan 80. Jelek ya. Jadi X dikalikan dengan 80, kemudian 5 dikalikan dengan 320. Sehingga menghasilkan 80 kali X sama dengan 5 kali 320. Nah, kita akan mencari nilai X-nya. Padahal di sini ada 80X. Berarti kita sama-sama bagi kedua ruas ini dengan 80, biar di sini hanya ada X tok. Kita bagi 80X dibagi 80 sama dengan 5 kali 320 juga dibagi dengan 80, sehingga menghasilkan 80X dibagi 80 adalah X, kemudian 5 kali 320 dibagi dengan 80, berarti kan 32 dibagi 8 ya, 4 sini nolnya coret dengan atas dengan bawah. 4 kali 5 20. Sehingga X-nya ketemu sama dengan 20. Jadi ketika Randy menempuh jarak 320 km, maka Randy akan memerlukan bensin sebanyak 20 liter. Sampai sini jelas? Oke, kita lanjutkan. Perbandingan berbalik nilai. Saya punya permasalahan. Pembangunan rumah itu akan direncanakan selesai dalam waktu 10 hari jika jumlah pekerjanya adalah 20 orang. Nah, ketika pekerjanya itu ditambah jadi 40 orang, kira-kira berapa hari sih pembangunan rumah tersebut selesai?
Nah, kasus ini berbeda dengan tadi. Kalau tadi perbandingan senilai, ini perbandingan berbalik nilai. Nah, bedanya apa? Nah, kita perhatikan. Kita buat tabel seperti tadi sama, yaitu banyak pekerja dan jumlah hari. Karena yang ditanyakan itu banyak pekerja dan jumlah hari untuk menyelesaikannya. Tadi sudah disebutkan ketika ada 20 orang pekerja, dia akan menghabiskan waktu 10 hari. Nah, yang ditanyakan ketika 40 orang berarti berapa hari, gitu kan ya? Nah, kalian perhatikan di sini banyak pekerja ke bawah, arah ke bawah. Dari 20 ke 40 berarti semakin apa? Besar, ya tidak semakin banyak. Kira-kira kalau di logika, ketika banyak pekerjanya itu ditambah semakin banyak, jumlah harinya, waktu menyelesaikannya itu semakin banyak apa semakin sedikit? Ayo, semakin sedikit, ya tidak. Nah, karena jumlah orangnya ditambah, maka pekerjaannya kan akan cepat selesai. Nah, itulah bedanya dengan tadi. Kalau perbandingan senilai, ke bawah semakin banyak, ini ke bawah semakin banyak. Tapi ketika perbandingan berbalik nilai, ini ke bawah semakin banyak, maka ini ke bawah semakin sedikit, ya. Karena jumlah hari untuk menyelesaikannya ketika orangnya ditambah akan semakin sedikit. Inilah perbandingan berbalik nilai. Menyelesaikannya bagaimana? Berbeda dengan tadi. Kalau ini atas per bawah 20 per 40 sama dengan bawah per atas dibalik. Nah, seperti ini. Setelah seperti ini, kalikan silang seperti biasa. Berarti 40 kali X, kemudian 20 kali 10. Sehingga menghasilkan 40 kali X sama dengan 20 kali 10. Kita akan mencari nilai X, berarti kita akan membagi kedua ruas dengan 40. Biar nanti di sini tinggal X stok. Sehingga menjadi 40X per 40 sama dengan 200 dibagi 40. 40X dibagi 40 berarti X kan ya. 200 dibagi 40 berarti berapa? 5. Nah, sehingga ketika jumlah orangnya, pekerjanya itu 40 orang, maka pekerjaannya selesai dalam waktu 5 hari. Nah, dari kedua permasalahan tersebut itu kita bisa mengelompokkan. Sebenarnya kasus yang terjadi di kehidupan sehari-hari itu kan banyak sekali ya, mengenai perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai. Kalian bisa mengelompokkan kasus mana sih yang termasuk perbandingan senilai, kasus mana yang mengenai menerapkan perbandingan berbalik nilai. Nah, kalian perhatikan penjelasan berikut ini. Perbandingan senilai biasanya itu terjadi pada banyak barang dan harga yang dibayarkan, ya tidak? Karena kan semakin banyak barangnya, maka uang yang kita keluarkan semakin banyak. Ini banyak, itu banyak, jadinya perbandingan senilai. Terus apalagi jarak yang ditempuh dengan banyaknya bensin yang diperlukan seperti pada soal yang tadi, ya tidak? Semakin panjang jaraknya, maka bensin yang kita perlukan semakin banyak juga. Kemudian perbandingan berbalik nilai. Nah, yang tadi kasus tadi banyak pekerja dan waktu mengerjakannya. Jadi ketika banyak pekerjanya itu ditambah, maka waktu untuk menyelesaikannya semakin sedikit karena semakin cepat selesai. Begitu juga ini kecepatan kendaraan dan waktu tempuh. Jadi semakin cepat kendaraan itu laju, maka waktu untuk menempuhnya semakin sedikit. Contohnya misalnya kalian berkendara gitu menggunakan sepeda motor dengan jarak yang sama ya, kecepatan 90 km per jam dengan kecepatan 60 km per jam, pasti cepat yang 90 km per jam, padahal kecepatannya semakin besar tapi waktu yang diperlukan semakin sedikit. Itulah perbandingan berbalik nilai. Nah, bagaimana? Sampai di sini paham ya? Kalau ada kesulitan silakan ditanyakan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.